Nah, oke teman-teman, ini sudah terlihat ya layar di layar HP kita ya, sudah terlihat LCD monitor dari keyboard yang akan kita pakai untuk membuat file song dengan step recording ya, atau tracking ya kan, tracking one by one gitu ya nantinya ya, step recording atau multi track recording lah gitu ada. Nah, sebelumnya kita coba lihat, ini cukup terlihat ya, ada tulisan-tulisannya ya. Oke. Di sana ada new song, kemudian ini ada keterangan untuk tempo, transpose dan sebagainya ya. Terus kemudian di sini ada tombol-tombolnya untuk pilih. Kita pasti sudah tahu semua ya. Cara penggunaan dan fungsi-fungsinya ya sudah tahu. Nah, tetapi untuk merekam ini ya langsung saja kita coba lihat. Di sana ada channel on off ya. Coba kita klik sini. Tuh. Di sini akan kelihatan channel-channelnya. Nanti tombolnya akan pakai sini ya. Ada 16 channel di sana. Jadi setidaknya kalau kita membuat song dengan menggunakan keyboard ya kan, secara umum kayak Yamaha kayak gini, roll cork juga begitu ya, ada 16 channel. Berarti setidaknya ada 16 voice yang bisa kita pakai ya, 16 voice yang bisa kita gunakan untuk mengisi dalam satu judul lagu itu. Atau mungkin bisa lebih karena misalnya channel 5 gitu, di birama sekian sampai sekian nanti suaranya string, kemudian birama yang berikutnya sampai yang sekian itu nanti bisa dipakai ke suara flute atau apa. Sebenarnya bisa aja seperti itu, tapi itu agak lama nantinya, agak detail, agak jauh lah, agak dalam membahasnya. Mungkin teman-teman agak repot nantinya, agak bingung. Jadi kita coba yang lebih simpel ya. Jadi setelah kelihatan ini ya, setelah terlihat ada channel-channelnya, nanti kita tinggal pencet tracknya kan, gitu ya. Nanti kita bisa masukin satu persatu. Kemudian kalau kita pencet lagi, nah di situ ada channel juga, tapi ini channel untuk style. Kalau teman-teman merekam ya menggunakan style yang sudah ada ya, style yang sudah jadi, itu nanti ini tracknya ada di sini, cuman segini doang gitu. Tracknya cuman segini gitu kan. Ini track untuk style ya, kita pencet lagi. Nah ini track yang tadi yang 16 channel itu. Terus kemudian balance ini kan yang standar di desktopnya ya, standarnya seperti itu. Ini bisa juga nanti pada saat merekam volumenya ya, sebelum kita main itu volumenya kita adjustment dulu, kita set dulu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi tidak harus semuanya kenceng semua ya volumenya. Volumenya tidak harus full semua, enggak. Nanti kan jadi tidak balance, tidak nyaman didengar gitu ya. Oke. Kemudian ada setelah balance, nah ini mixing console. Nah di sini kita lihat mixing console-nya. Kan ini sebenarnya yang terlihat di mixing console. Nah di sini ada pen port ya, pen port itu kalau misalnya kita kan nanti kita menggunakan track yang di sini gitu ya. Misalnya suara piano itu agak ke kiri. Nah, gitu. Kalau misalnya kita didengar pakai headset, ya kan? Ini agak ke kiri atau terus gitarnya agak ke kanan, ya gitu ya. Jadi tidak semuanya center. Ya, tidak semuanya di sentral di tengah. Numpuk semua. Jadi nanti kuping juga nggak nyaman dengernya. Misalnya string sama brass misalnya. Stringnya agak ke kiri misalnya 15, left 15 gitu kan. Terus kemudian right 14 atau right 15 juga, itu yang lawannya misalnya. Ya, kalau misalnya kita mau bikin ada suara saut-sautan antara trompet sama string misalnya gitu kan. Nah, itu sebaiknya kita pisah panningnya. Baru kita rekam. Nah, gitu caranya. Ya, jadi kita misalnya suara biola agak ke kanan, kita set dulu baru kita main. Nah, gitu. Oke ya, itu mixing console-nya seperti itu. Kalau kita klik lagi, nah itu untuk style. Ya kan, di situ lihat sudah
apa namanya defaultnya ya, sudah di setnya di sana defaultnya. Ini suara synthesizer-nya agak ke kanan, terus suara gitarnya agak ke kiri. Nah terus volumenya juga tuh kan udah beda-beda ya. Bassnya cuma 50 level ya, 58 levelnya. Kemudian gitarnya cuma 36 level ya gitu kan. Nah itu akan nyaman didengar gitu. Jadi tidak semuanya dibikin 70 atau apa 100 apa 127 semua mentok semua atau 100 gitu ya. Jangan. Oke. Ya jadi ini mixing console-nya. Oke. Terus ini track tadi. Oke, kita keluar lagi. Right one. Ya, ini kan di keyboard itu kan selalu ada right one, right two gitu kan. Kalau ada yang seperti ini, aku selalu menganggap bahwa berpikir begini, right one itu main voice ya, kemudian right two aku selalu anggapnya sebagai layer, jadi pasti agak turun gitu kan volumenya, sebagai layernya aja gitu. Ini left pada saat kita main style, jadi tangan kiri kita juga bisa ada pakai voice juga bisa gitu kan. Oke, multipad itu untuk variasi, tambahan variasinya dan sebagainya. Oke. Siap ya, kalau sudah begitu kita coba caranya begini. Kalau sudah dari desktop gini, sekali lagi kita pencet ini, kita tekan tombol channel on off ya. Terus bagaimana caranya untuk pilih itu? Kalau pilih rekam, di sana kan ada apa namanya untuk rekam itu ya. Kalau kita pilih rekam begini, pencet apa namanya, pencet rekam gini kan langsung semuanya, nah, kayak gitu kan. Nah ini tapi khusus untuk track 4 tidak terekam ya, tidak ada, dia tidak ikut direkam karena track 4 itu untuk nada lagu nyanyinya ya, nada lagunya yang nyanyi misalnya pakai suara flute gitu kan, itu nada-nada lagunya. Tapi kalau iringan-iringan yang lain tadi semuanya iringan. Nah inilah settingan dasar dari apa namanya standar MIDI file SMF ya, standar MIDI file. Track 4 itu untuk mengisi suara lagunya. Kalau teman-teman misalnya download MIDI ya kan, terus ada suara lagunya ya, yang nyanyi gitu kan, entah pakai suara saksofon atau pakai suara flute atau apa string gitu. Supaya jadi -1, matiin aja ini, di offin aja nih yang track 4-nya. Nah gitu, track 4-nya matiin, udah itu jadi -1 untuk kayak karaokean gitu ya. Jadi itu, ini standar MIDI file. Kalau MIDI semuanya begitu ya. Jadi bisa dibaca di komputer, di apa namanya, di program-program yang macam-macam itu pasti standarnya sama ya. Track 4 itu untuk suara lagunya, soal nada-nada lagunya. Nah oke. Caranya begini, cara kliknya sama seperti di mouse komputer itu, kita klik 2 kali ya, tek tek, nah gitu kan. Kita pencet ini rec, tombol rec, sama channel mana yang akan kita pakai. Nah gitu, misalnya ini channel 1 ya, ini pencet rec ya, sama 1, jadi rec dulu, tek tek gitu ya nantinya ya. Jadi rec channel gitu ya. Tapi kayak 2 klik 2 kali di mouse komputer gitu, gini tek tek tuh ya, itu muncul di track 1 saja. Nah ini nanti yang kita pakai. Terus di sana ada pilihan, muncul pilihan, ada right one, kemudian right two, kita turun ya, right two, left, multipad 1, 2, 3, 4 dan sebagainya, ada banyak ya pilihan. Apa itu maksudnya? Yang kita gunakan dalam keyboard ini, dalam tools ini apa yang mau kita rekam di channel 1 ini gitu kan. Kalau kita akan menggunakan right one ya, di sana kan kita pilih. Kalau saya selalu memilih yang right one untuk main ya, untuk rekam ya right one saja. Jadi di sini right one, makanya kita pilih right one. Tapi kalau di sana posisinya itu yang on itu right two ya, right one-nya off. Terus kita pilih di sini ada right one begini.
pas kita main, kok nggak kerekam? Nah itu pastilah yang beda jalur ya gitu. Jadi tidak direkam apa yang sudah kita mainkan. Makanya pastikan itu. Yang kita gunakan di sana, yang itu kita pilih write one ya kita write one. Oke. Jelas ya di situ. Nah kalau dua-duanya misalnya write one sama write two kita pencet ya, di sana sedang on dua-duanya ya kan. Terus yang di sini yang cuman write one saja, ya nanti yang terekam hanya yang write one gitu. Tidak bisa di satu channel ini ada dua suara, nggak bisa gitu ya. Oke, jelas ya gitu ya. Terus kemudian bagaimana kalau misalnya kita mau pakai dua channel langsung gitu ya, dua channel tapi terus langsung write one write two bisa. Tadi ini yang sudah ya, ada write one gitu yang. Nah terus tetap seperti itu, kita klik lagi yang di channel 2 misalnya ya kan. Nah di situ ada pilihan left, tapi kita mau pakai write two ya sudah kita begini. Nah nanti dari situ write one dan write two nya on ya, kita bikin on di sana ya. Terus ini nanti ada suara piano sama string gini ya, terekam semua ya, jadi terekam semuanya. Itu caranya untuk bikin dual voice yang langsung terekam bersama ya. Harus tetap gitu, tetap di set tadi itu dipilih mana yang write one, mana yang write two. Oke, ada pertanyaan? Kalau mau tanya ke itu ya di kolom komen ya, atau boleh kontak di WA di keterangan saya ada WA ya, nanti bisa konsul di sana di WA, atau dari WA nanti kita bisa Zoom ya, kita per Zoom kita bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam, lebih detail. Oke, jadi seperti ini caranya pemanfaatan keyboard ya, tombol-tombol keyboard itu. Oke.